Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen saya di Pasca Sarjana MPAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, Dr. Ulil Amri Syafri LCMA. Mudah-mudahan beliau senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman seperjuangan di MPAI Universitas Ibnu Khaldun Bogor, mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu ini. Baik, hadirin pemirsa semuanya, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sejarah pendidikan Islam di tanah Jawa. Sejarah pendidikan Islam di tanah Jawa mulai tersiar melalui berbagai pelabuhan. Di antaranya ada Sunda Kelapa, ada pelabuhan Cirebon, ada pelabuhan Semarang, ada pelabuhan di Pekalongan, ada di Tegal, ada di Tuban, Jepara, ada di Gresik, dan bahkan sampai ke pelabuhan di Surabaya. Dan yang paling berperan dalam memajukan pendidikan Islam pada waktu itu adalah orang-orang bangsawan, para bupati, para pedagang, serta yang paling penting adalah peran dari para wali songo. Baik, pemirsa semuanya, yang pertama adalah kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa, yaitu ada di Demak. Berdiri pada tahun 1500 sampai tahun 1550. Yang pada waktu itu rajanya adalah Raden Fatah. Pendidikan Islam pada waktu itu sangat berkembang begitu pesatnya. Itu disebabkan karena dukungan dari pemerintah dan pembesar-pembesar Islam pada waktu itu. Sementara strategi yang digunakan adalah dengan membangun masjid-masjid di tempat-tempat yang strategis. Agar pendidikan Islam dapat diterima dengan baik, dengan mudah oleh masyarakat pada waktu itu, Wali Songo memberikan instruksi agar semua kebudayaan nasional juga dimasukkan unsur-unsur pendidikan dan pengajaran keislaman. Tugas ini diberikan kepada Raden Syahid yang pada waktu itu beliau mendapat gelar dengan sebutan Sunan Kalijaga. Namun kitab-kitab pelajaran agama pada waktu itu sedikit sekali kita jumpai, seperti pelajaran-pelajaran fikih, pelajaran ilmu tauhid, pelajaran tafsir dan lain sebagainya. Itu bisa dibilang tidak ada, sedikit. Penyebabnya bisa jadi karena memang tidak ada. Yang kedua, ada tetapi dihapus oleh penjajahan pada waktu itu. Tetapi ada satu kitab yang sangat terkenal, yaitu yang disebut dengan Usul 6 Bis. Kitab agama Islam di zaman Demak yang kini masih dikenal adalah kitab Primbon, yang berisi tentang seputar catatan-catatan ilmu agama, macam-macam doa, ya bahkan ilmu tentang pengobatan, sampai pun ilmu-ilmu yang membahas tentang hal-hal yang gaib dan lain sebagainya. Itu terkumpul di dalam kitab Primbon Jawa. Kalau kita lihat dari sedikitnya kitab-kitab yang diajarkan di Demak pada waktu itu, maka timbul pertanyaan dalam benak kita, mengapa pendidikan Islam di masa tersebut itu sangat berkembang begitu pesat? Maka jawabannya adalah karena disebabkan metode-metode yang digunakan oleh
para wali songo, para sunan, para kiai dalam menyebarkan agama Islam, itu mereka menggunakan metode-metode yang mudah diterima oleh masyarakat. Ya, tidak terlalu banyak taklif. Mereka menjelaskan ya pelajaran-pelajaran keagamaan itu ya, itu dengan berangsur-angsur, disesuaikan dengan kondisinya. Serta yang paling penting adalah contoh dan keteladanan dari mereka terkait Islam yang sebenarnya. Nah, hal inilah yang menyebabkan pendidikan Islam pada waktu itu berkembang dengan pesat dan masyarakat tidak memberontak, dalam artian mereka mudah menerima ajaran-ajaran agama Islam. Namun ada perubahan ketika kerajaan dari Demak ini dipindah ke Mataram, terutama pada masa kepemimpinan Raja Sultan Agung. Pada zaman beliau banyak sekali kemajuan-kemajuan, mulai dari kebudayaan, kesenian, serta sastra. Itu sangat pesat kemajuannya. Bahkan Sultan Agung memberikan kebijaksanaan, kesesuaian dari budaya Indonesia asli dan budaya Hindu ke agama Islam dan budaya Islam. Di antaranya contohnya seperti grebek. Grebek disesuaikan dengan hari raya dan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sekarang kita kenal dengan grebek poso. Contoh lain adalah hitungan Caka Hindu di Indonesia yang pada waktu itu menggunakan perhitungan perjalanan matahari. Itu diganti menjadi hitungan dengan menggunakan perjalanan bulan. Nah, itu disesuaikan dengan tahun Hijriah, dan tahun itu disebut dengan tahun Jawa. Sultan Agung juga menginstruksikan agar setiap kabupaten didirikan masjid-masjid untuk penyebaran pendidikan agama Islam. Dan tidak berhenti di situ saja, bahkan di dalamnya dibuatkan struktur terkait kepengurusannya. Apa saja yang diajarkan pada waktu itu? Pada waktu itu yang diajarkan di Mataram adalah mengenalkan masyarakat terhadap huruf-huruf hijaiyah, membaca Al-Quran, berzanji, serta pokok-pokok dasar Islam. Itu aja yang diajarkan pada waktu itu, ya. Dan metode pengajarannya adalah dengan cara menghafal yang dipimpin oleh mudin pada waktu itu, ya, di setiap desa. Pada zaman pengajaran Islam di Mataram ada hal yang paling unik yang berbeda dengan zaman sekarang. Contohnya adalah anak-anak yang berumur lebih dari 7 tahun, ketika mereka tidak bisa membaca Al-Quran, maka itu menjadi bahan olok-olok dari teman-temannya yang lain. Dan ini sudah tidak kita temukan di zaman yang milenial ini. Ada pengajian kitab juga bagi murid-murid yang sudah khatam mengaji Al-Quran. Yang mengajarkan kitab-kitab tersebut adalah para mudin yang pandai, ya, di desa tersebut atau diundang dari desa lain. Sementara tempat yang digunakan untuk pengajaran kitab adalah pesantren. Bahkan ada pesantren keahlian atau yang dikenal dengan pesantren takhassus. Dan biaya masuk pesantren pada waktu itu, ya, biaya pesantren diambil dari masyarakat Islam itu sendiri, ya, seperti pemungutan zakat, serakah atau iuran waktu nikah, ya, atau wakaf, dan palagara. Palagara ini pembayaran sesuatu hajat dari penduduk desa. Adapun gaji untuk para kiai dan pegawainya adalah sebagai berikut. Mudin misalnya, ya, diambil dari hasil pemungutan serakah dan pelagara. Kiai Anom dan Kiai Sepuh hasil pemungutan dari zakat dan hasil wakaf. Nah, tetapi sayangnya pada tahun 1916 sampai 1917 semua
perdikan tersebut dihapus oleh gubernmen Hindia Belanda. Itu sayang sekali. Pendidikan dan pengajaran Islam pada zaman penjajahan Belanda. Zaman Mataram adalah zaman keemasan bagi pendidikan dan pengajaran Islam di Jawa. Karena pada zaman itu Islam memiliki organisasi yang teratur dalam pemerintahan negara Islam. Yang merubah zaman keemasan itu semakin merosot adalah peran politik Belanda, sehingga pada tahun 1755 penjajah Belanda melumpuhkan pengaruh Islam di Jawa. Cara Belanda melumpuhkan pendidikan dan pengajaran Islam sebagai berikut. Di antaranya adalah merubah tanah sawah yang ratusan hektar untuk pendidikan dan pengajaran Islam dirubah fungsinya menjadi wakaf masjid saja. Mengangkat orang-orang yang bukan ahli di bidang agama Islam menjadi mahkamah Islam tertinggi, dan ini sangat berbahaya. Sejalan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apabila sebuah perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka hari kiamat semakin dekat. Pendeknya, mulai penjajahan Belanda sampai tahun 1900 Masehi adalah masa kemunduran pendidikan Islam di Jawa. Dan nur cahaya Islam mulai bangkit kembali pada tahun 1900 atau 1900 Masehi. Nah, itu sudah mulai bangkit kembali cahaya Islam. Ya. Itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan berdirinya pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama setelah mereka mencari ilmu ke Mekah. Ya, sepulang dari haji mereka banyak yang mendirikan pesantren. Ya. Masa perubahan di Jawa itu dimulai dari tahun 1900 Masehi, yaitu sejak Kiai Haji Hasyim Asy'ari mulai mengajar pada tahun 1319 Hijriah atau 1902 Masehi. Beliaulah yang membawa perubahan baru dalam pendidikan Islam, yang mana beliau pulang dari Mekah dengan membuka pesantren yang dikenal dengan pesantren Tebuir yang berada di Jombang, ya, yang mengajarkan ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab pada waktu itu. Perubahan baru itu berjalan lancar tanpa gangguan dari pemerintah Belanda, ya, karena hanya melakukan perubahan dalam ilmu-ilmu agama dan bahasa Arab saja, tanpa mencampuri politik pemerintahnya. Padahal dalam ilmu agama Islam itu juga termasuk soal-soal politik yang ada di dalamnya, sehingga akhirnya menggerakkan umat Islam untuk merebut kemerdekaan dari penjajah Belanda. Nah, ini jasa-jasa dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, profil beliau lahir pada tahun 1871 sampai 1947 Masehi, ya. Hasyim Asy'ari dilahirkan di Jombang pada tahun 1871. Perjalanan beliau dalam mencari ilmu adalah belajar dengan ayahnya, kemudian berkelana mencari ilmu ke beberapa tempat seperti Probolinggo, Pelangitan, Semarang, Madura dan lain-lain, ya. Kemudian ketika ia belajar di pesantren di Sidoarjo, kiainya tertarik dengannya karena akhlak dan adabnya yang sangat luar biasa. Maka sang kiai menjadikannya sebagai mantu. Setelah beliau menikah dengan putri sang kiai tersebut, beliau pergi haji bersama keluarga untuk pertama kalinya, ya. Kemudian tak lama di rumah beliau pergi kembali ke Mekah, ya, untuk kedua kalinya sembari mencari ilmu agama kurang lebih selama 8 tahun di Mekah. Setelah pulang ke Indonesia barulah beliau mendirikan pesantren yang disebut dengan pesantren Tebuir.
Pondok pesantren di Jawa. Pesantren ialah tempat santri-santri atau murid-murid yang belajar ilmu agama Islam, dan pondok adalah tempat penginapan mereka seperti asrama-asrama sekarang. Yang pertama kali mengadakan pesantren adalah Maulana Malik Ibrahim. Di dalamnya beliau mengajarkan guru agama dan para mubalik. Ya, pondok pesantren didirikan melalui uang wakaf atau sedekah dari muhsinin. Sistem pengajaran dalam pondok pesantren hampir mirip seperti zaman-zaman sekarang. Ada kepala yaitu kiai, ada anggota para guru agama. Ilmu yang dipelajarinya pun ilmu saraf, ilmu nahwu, ilmu fikih, tafsir, ilmu kalam, ilmu tasawuf dan lain sebagainya. Ya, lama belajarnya ditentukan sesuai dengan kecerdasan dan rajinnya sang murid. Ya, adapun murid yang tidak pandai atau malas akan tetap di pesantren dan tidak akan lulus sampai mereka benar-benar berhasil. Tidak kitab yang digunakan, kebanyakan kitab-kitab yang dipakai oleh para kiai sepuh ketika beliau menimba ilmu di Mekah. Ya, tingkat rendah, ya, cara mengajarnya ada dua. Yang pertama, tingkat rendah. Guru bantu membaca kitab dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan kata per kata menggunakan bahasa daerah, dan siswa membaca mengulang bacaan tersebut. Ini tingkat rendah. Nah, yang kedua adalah tingkat tinggi. Tingkat tinggi, siswa membentuk halakoh, ya, lingkaran, ya, dan kiai membaca matan kitab dan menerjemahkannya. Matannya diterjemahkan sama kiai, ya, santri hanya mendengarkan. Nah, baik. Pesantren Tebu Ireng di Jombang. Pesantren Tebu Ireng di Jombang ini didirikan pada tahun 1899 Masehi. Pada awalnya, pesantren Tebu Ireng fokus dalam pembelajaran bahasa Arab dan agama saja. Kemudian ada Kiai Haji. Kemudian ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari menunjuk Kiai Haji Ilyas sebagai kepala madrasah, maka beliau melakukan perubahan, ya, di pesantren Tebu Ireng dengan memasukkan pengetahuan seperti membaca dan menulis huruf-huruf Latin, mempelajari berbagai bahasa Indonesia, ya, mempelajari ilmu bumi dan sejarah Indonesia, mempelajari ilmu berhitung. Akan tetapi pembaruan yang dilakukan oleh Kiai Haji Ilyas mendapat respon yang kurang baik dari eksternal, khususnya wali santri, ya. Karena pada waktu itu Tebu Ireng hanya fokus kepada ciri khasnya yaitu pelajaran agama dan bahasa Arab. Tetapi seiring dengan berlalunya waktu, ternyata surat menyurat nantinya juga disyaratkan oleh pemerintah pada waktu itu harus menggunakan bahasa Latin. Nah, ini tentu ada hikmahnya semuanya, ya. Madrasah yang didirikan pertama kali di pesantren Tebu Ireng adalah Madrasah Salafiyah yang dikepalai oleh Kiai Haji Ilyas. Madrasah Salafiyah ini membagi pelajaran atas dua bagian. Ada bagian A, ada bagian B. Bagian A mendapatkan pelajaran agama 75% dan umumnya hanya 25%. Sementara bagian B mendapatkan pelajaran agama 25% dan pelajaran umum 75%. Pendidikan pesantren di Tebu Ireng ada Madrasah Ibtidaiyah. Lama pembelajarannya kurang lebih 6 tahun. Mata pelajaran 70% agama dan 30% umum. Ada bagian Tsanawiyah. Lama pembelajarannya 3 tahun. Mata pelajarannya 70% agama, 30% umum. Ada bagian Muallimin. Lama pembelajarannya ini 5 tahun. Dan ada bagian pesantren, ya, menurut sistem yang dipakai Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ada satu sistem di pesantren Tebu Ireng yang dapat menarik perhatian kita, yaitu ada sekitar 18 orang santri
yang terpandai membaca kitab dan menerangkan pelajaran. Bukan guru yang mengajarkan atau menerangkan, melainkan pelajar itu sendiri yang silih berganti saling menjelaskan dan menerangkan. Artinya para pelajar harus belajar terlebih dahulu sebelum mereka menghadap ke guru. Inilah sistem yang menurut penulis, ya, sistem yang menurut pengamat sangat memuaskan hasilnya, karena ada unsur kemandirian terlebih dahulu dari santri untuk mempelajari materi-materi yang akan dipelajari dengan guru-guru mereka. Ya, pada waktu itu ya total murid pesantren Tebu Ireng 1800 guru, 36 orang. Itu di tahun 1956. Pembentukan Nahdlatul Ulama dan tujuannya yang disebut dengan NU. NU didirikan pada tahun 16 Rajab 1344 Hijriah atau 31 Januari 1926 Masehi. Pendirinya adalah Hasyim Asy'ari dan para ulama dari tiap-tiap daerah di Jawa Timur. NU sendiri didirikan dengan tujuan untuk kepentingan sosial yang mementingkan pendidikan dan pengajaran agama Islam. Pada akhir tahun 1356 Hijriah atau 1938 Masehi, Komisi Perguruan NU telah dapat mengeluarkan reglamen, ya, tentang susunan madrasah NU yang harus dijalankan mulai tanggal 2 Muharram 1357 Hijriah. Susunan madrasahnya adalah ada madrasah awaliyah, ya, lama belajarnya 2 tahun, madrasah ibtidaiyah lama belajarnya 3 tahun, madrasah sanawiyah lama belajarnya 3 tahun, muallimin wusta, ya, lama belajar 2 tahun, dan muallimin ulya lama belajarnya 3 tahun. Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, maka NU tampil ke muka dengan resolusi jihadnya. Ya, resolusi jihadnya, ya. Tanggal 22 Oktober 1945 mengajak umat Islam untuk mempertahankan tanah airnya yang telah merdeka. Rencana baru sekolah NU Februari 1954. Susunan sekolah atau madrasah Nahdlatul Ulama ada Raudatul Atfal, ya, lama belajar 3 tahun, SR sekolah rendah lama belajar 6 tahun, ya, ada SMP NU 3 tahun, SMA NU 3 tahun, SGB NU 4 tahun, ada SGA NU 3 tahun, ada MMP NU 3 tahun, ada MMA NU 3 tahun, ada muallimin atau muallimat 5 tahun. Banyak sekali pondok-pondok yang berdiri pada waktu itu di pesantren di Jawa Timur, ya. Di Jawa Timur. Di antaranya adalah Pompes Tambak Belas Jombang. Pendirinya adalah Kiai Haji Hasbullah yang didirikan pada tahun 1825. Ya. Ada Pondok Pesantren Rejoso Jombang, ya, pendirinya adalah Kiai Haji Tamim, didirikan pada tahun 1919 Masehi. Ada juga Pondok Modern Gontor, ya, yang didirikan pada tahun 1926 Masehi. Pendirinya adalah Imam Zarkasi. Baik, itulah sekilas tentang sejarah pendidikan agama Islam yang berkembang di Jawa Timur. Selanjutnya adalah pendidikan agama Islam yang ada di Jawa Tengah. Pesantren atau madrasah tertua dan terkenal di Jawa Tengah adalah Madrasah Aliyatus Saniyah, ya, Madrasah Aliyatus Saniyah Muawwanatul Muslimin yang didirikan pada tahun 7 Juli tahun 1915, ya. Pendirinya adalah PSI, Perkumpulan Serikat Islam. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada Madrasah Qudsiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Asmawi
pada tahun 1318 Hijriah. Yang ketiga ada Madrasah Tasfiqut Tullab, Balai Tengahan School, ya, yang didirikan pada tahun 1928 Masehi. Ada Madrasah Ma'ahidut Diniyah Islamiyah, ya, pada tahun 1938 Masehi. Itu madrasah-madrasah. Ada juga Universitas Cokro Aminoto Surakarta, ya, itu berdiri pada bulan Oktober tahun 1955, ya, Universitas Cokro Aminoto Surakarta. Nama awalnya adalah Perguruan Tinggi Islam, kemudian ini diganti menjadi Universitas Cokro Aminoto Surakarta dan dibuka 5 fakultas. Ada Fakultas Hukum Islam, Fakultas Hukum Umum, ada Fakultas Pengetahuan Masyarakat, ada juga Fakultas Ekonomi, ya. Buku yang digunakan di Fakultas Agama Islam di tanah Jawa ini, ya, di Jawa Tengah khususnya, ada fikih, ya, Kifayatul Akhyar, Rahmatul Ummah, Minhaj Talibin, ada Usulul Fikih, Waraqat, ada Luma, ada Qawaidul Fiqhiyah, ya. Mata kuliah yang diajarkan di Universitas Cokro Aminoto ini bisa banyak sekali, ya. Selain Universitas Cokro Aminoto, masih ada juga beberapa ponpes dan madrasah-madrasah yang berdiri di Jawa Tengah. Ya, ada Pondok Pesantren Jamsaren Solo, pendirinya adalah Kiai Haji Muhammad Idris. Ada Madrasah Salafiyah Solo, ada Madrasah Al-Islam Solo, pendiri Imam Ghazali, Perguruan Tinggi Islam Fakultas Qadha NU. Selanjutnya kita kenal dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang mana beliau merupakan tokoh nasional pendiri Muhammadiyah, ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan merupakan pahlawan nasional Indonesia, pendiri organisasi Muhammadiyah yang lahir di Yogyakarta tanggal 1 Agustus 1868. Kiai Haji Ahmad Dahlan adalah anak keempat dari 7 bersaudara dari keluarga Kiai Haji Abu Bakar. Perjalanan beliau dalam menuntut ilmu mirip seperti Kiai Haji Hasim Asy'ari, ya, dengan pergi ke Mekah dan mencari ilmu di sana. Setelah itu beliau kembali ke Indonesia dan menyebarkan dakwah Islam, ya. Setelah pulang ke Indonesia, beliau di samping menyebarkan dakwah Islam, beliau juga mendirikan organisasi yang disebut dengan organisasi Muhammadiyah, ya, yang teratur dan kuat di wilayah Indonesia. Bahkan 2 organisasi ini, NU dan Muhammadiyah, sampai sekarang masih eksis, ya, seperti itu. Ketika organisasi Muhammadiyah kuat pada waktu itu, beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 23 Februari tahun 1923 di Yogyakarta. Usia beliau pada waktu itu 54 tahun. Perkumpulan Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November 1912, berpusat di Yogyakarta. Tujuannya adalah mengadakan dakwah Islam, memajukan pendidikan dan pengajaran Islam, menghidupkan masyarakat mengenai tolong menolong, ya, mendirikan dan memelihara tempat ibadah, menciptakan generasi pemuda Islam yang berarti. Sekolah-sekolah yang tertua dan besar jasanya, sekolah-sekolah Muhammadiyah ini banyak juga, ya. Quick School Muhammadiyah di Yogyakarta, ada Muallimin Muhammadiyah di Solo, ya, Jakarta juga ada. Ada Muallimat Muhammadiyah di Yogyakarta, ada Zu'ama atau Zaimat Yogyakarta, ada kuliah Mubaligh atau Mubalighat, ya, Pandang Panjang, ya, di Sumatera Tengah, ya. Ada Tabligh School Yogyakarta, HIK Muhammadiyah Yogyakarta, banyak sekali. Berdasarkan data yang
ada di buku sejarah pendidikan Islam di Indonesia bahwa Muhammadiyah telah mendirikan madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah dan wusta di masa penjajahan Belanda dan Jepang. Ya. Kemudian pada masa Indonesia merdeka, jumlah sekolah yang didirikan Muhammadiyah menurut siaran Muhammadiyah edisi Oktober 1957 ya adalah sebagai berikut. Ada madrasah ibtidaiyah ada 412 buah, ya. Madrasah Sanawiyah ada 40, Madrasah Diniyah Awaliyah ada 82, Madrasah Muallimin 73 dan Madrasah Pendidikan Guru ada 75. Ya, total semuanya adalah 682 sekolah ya. Dan masih banyak bagi jumlah sekolah-sekolah yang didirikan Muhammadiyah beserta mata pelajaran yang diajarkan. Perguruan tinggi Muhammadiyah. Muhammadiyah juga mempunyai perguruan tinggi ya, sudah lama memiliki keinginan untuk membuat perguruan tingginya ya. Pada tahun 1936 rencana tersebut hampir terwujud, cuman karena konflik ya, ada konflik Perang Dunia Kedua, maka hal tersebut batal diwujudkan ya. Akhirnya pada tanggal 18 November 1955 ya, Muhammadiyah berhasil mendirikan perguruan tinggi di Sumatera ya, daerah Padang Panjang dengan Fakultas Hukum dan Filsafat. Kemudian PTPG Muhammadiyah 1957, FKIP Muhammadiyah didirikan pada tahun 1958 dan juga Akademi Tabligh Muhammadiyah Yogyakarta 1958. Itulah data-data terkait Muhammadiyah ya. Baik, kurang lebih seperti itu terkait perkembangan pendidikan agama Islam yang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah ya. Sekilas mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah wawasan kita semua, dan tentunya banyak kekurangannya, kesalahan-kesalahannya mohon dikoreksi dan masukan-masukannya sehingga nanti jadi tambahan ilmu, bisa menjadi penyempurna dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat bagi saya dan bagi pendengar semuanya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.